Assalamualaikum warahmatullahi أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Beberapa minggu yang lalu, saya telah sampaikan di dalam khutbah bahwa tahun ini merupakan tahun pemilihan pengurus. Di berbagai tempat telah dilakukan pemilihan pengurus, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat lokal, dan para pengurus baru telah mulai bekerja, berkhidmat dalam kepengurusan di beberapa tempat, dan para sebagian amir, para presiden, dan para pengurus mereka terpilih tahun ini. Tapi di berbagai tempat juga ada beberapa pengurus yang memang pengurus lama yang terpilih lagi. Bagi para pengurus baru, di satu sisi mereka hendaknya bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala telah memilih mereka kembali, telah memilih mereka untuk berkhidmat dalam jemaat ini. Dan di sisi lain hendaknya tunduk dan dengan kerendah hatian dan memohon doa kepada Allah Ta'ala, memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah telah memberikan taufik untuk bisa menjaga amanat yang telah diberikan kepadanya. Begitu juga para pengurus yang terpilih lagi tahun ini, mereka juga hendaknya bersyukur kepada Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala telah memberikan taufiknya lagi kepadanya untuk berkhidmat. Dan di sisi lain, dia hendaknya memohon doa kepada Allah Ta'ala dengan penuh kerendah hatian, supaya Allah Ta'ala dengan memberikan taufik untuk bisa melaksanakan amanat yang diberikan kepadanya dengan penuh kerendah hatian. Dan selama dia menjabat pengurus pada 3 tahun sebelumnya, apapun kelemahan, apapun kekurangan yang telah dia lakukan, yang sehingga ada beberapa kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, berdoalah semoga Allah Ta'ala mengampuni hal itu dan menutupi segala kelemahan dan menganugerahkan karunia-Nya untuk 3 tahun ke depan yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala untuk berkhidmat. Amanat yang telah diberikan kepadanya, semoga di masa yang akan datang tidak ada lagi kelalaian, kemalasan, maupun kekurangan. Dan untuk melaksanakan kewajiban amanat itu, semoga Allah telah memberikan taufiknya. Hendaknya diingat
याद रखना चाहिए bahwa pengkhidmatan di dalam jemaat janganlah dianggap sebagai sesuatu hal yang sepele. Janganlah dianggap sepintas lalu. पर नहीं लेना चाहिए Di antara kita, setiap kita, अपने apakah itu pengurus ओहदेदार maupun anggota jemaat pada umumnya, kita semua telah berjanji ये अहद किया bahwa akan mendahulukan agama मुकदम कर di atas kepentingan dunia. Ketika और जब एक orang tersebut दीन की खिदमत या बहैसियत telah berjanji atau menerima untuk को कबूल mengkhidmati agama atau उस खिदमत untuk menjadi pengurus, maka तो उस पर dia lebih bertanggung jawab, जिम्मेदारी है lebih besar tanggung jawabnya daripada orang lain untuk memenuhi janjinya itu. और याद रखें Dan ingatlah, कि ये अहद उसने janjinya itu telah disampaikan juga kepada Allah Ta'ala. Dia pun telah berjanji kepada Allah Ta'ala. अपने अहदों को Dan Allah Ta'ala telah berfirman di berbagai tempat dalam Quran Karim berkenaan dengan pemenuhan janji. बस Hendaknya diingat senantiasa याद रखें bahwa अल्लाह ताला ने Allah Ta'ala telah berfirman dengan jelas वाज़ेह फरमाया bahwa amanat yang telah diserahkan kepada kamu, kepada kalian, yang telah kalian terima, dan itu merupakan janji kalian. Jadi, penuhilah janji itu. Penuhilah amanat yang telah diberikan itu. Di suatu tempat Allah Ta'ala berfirman berkenaan dengan kejujuran dalam berbicara, तकवा पर चल dan tanda orang-orang yang bertakwa adalah केवल ufuna bi'ahdihim idza ahadu. Artinya, ketika dia berjanji, अहद को जब dia memenuhi janjinya. पूरा करने वाले Jadi ini harus menjadi keistimewaan yang mendasar, khususnya bagi mereka जो yang जमाती का mendapatkan जिम्मेदारी संभालते tanggung jawab di dalam jemaat untuk melaksanakan pekerjaan jemaat ini. वो हमेशा Mereka harus senantiasa tegak di dalam kebenaran, kejujuran, dan meningkatkan standar ketakwaannya, dan lakukanlah अपने pengkhidmatan. Jika di dalam standar के मयार kejujurannya ada sedikit saja kekurangan, jika di dalam standar ketakwaannya तकवा के मयार tidak bisa menjadi suri toladan bagi anggota pada umumnya, maka तो वो janjinya itu, jabatannya itu, अपने ओहदे dan अपनी ईमानत के हक berarti dia tidak memberikan perhatian kepada menjaga amanat itu. Jadi para amir, para presiden jemaat, सदरान mereka harus lebih dulu memperlihatkan suri toladan di hadapan para pengurusnya juga, के सामने भी para amilah, dan di hadapan para anggota jemaat juga. Para sekretaris tarbiyat, सेक्रेटरी mereka telah dibebankan tugas-tugas tarbiyat kepadanya, dan tugas tarbiyat akan bisa dilakukan jika ada suri toladan, memberikan contoh. Jadi orang yang diberikan tanggung jawab dan mereka juga yang memberikan nasihat kepada orang lain, mereka harus mengamalkan apa yang dia nasihatkan itu. Harus menjadi contoh suri toladan. Para sekretaris tarbiyat, सेक्रेटरी तरबियत mereka harus memberikan contoh उन्हें कायम करें di hadapan para anggota अफराद जमात के सामने bahwa tanggung jawab untuk memberikan tarbiyat itu ada di pundaknya. इन पर आयद होती है Saya dalam berbagai kesempatan pernah menyampaikan bahwa jika bidang tarbiyat ini aktif, वह तरबियत फाल हो जाए maka तो बहुत सी banyak sekali bidang-bidang lain yang akan terselesaikan dengan sendirinya. Jika tarbiyat aktif. Seberapa besar जितना अफराद जमात की standar tarbiyat jemaat ini, उतना ही maka sebesar itu pula lah tugas-tugas bidang lainnya pun akan mudah. Misalnya sekretarisma, सेक्रेटरी माल का काम आसान होगा sekretaris umur amah tugasnya akan dimudahkan. Sekretaris tablik juga akan dimudahkan. Begitu juga bidang-bidang lain, dewan qadha misalnya, कज़ा का jika tarbiyat berjalan dengan baik. Saya sering mengatakan di dalam meeting amilah di berbagai tempat bahwa tugas tarbiyat कि तरबियत तक mulailah dari rumah, पहले अपने
Dan rumah itu bukan hanya rumah sekretaris tarbiyat saja, melainkan rumah setiap anggota Majelis Amilah, setiap anggota pengurus. और Dan Majelis Amilah adalah yang paling utama tentunya, सबसे बढ़कर है supaya mereka mentarbiyati कि वो तरबियत करे keluarganya sendiri. Amir jemaat, presiden jemaat, जमात dan sekretaris tarbiyat, mereka और सेक्रेटरी harus yang terlebih dulu. Apapun program yang mereka प्रोग्राम बनाते हैं buat, hendaknya mereka melihat वो देखना चाहिए kepada कि जो बुनियाद para amilahnya, apakah para amilahnya mengamalkan program tersebut atau tidak, program yang dicanangkan itu. Apakah perintah dasar dari Allah Ta'ala, dan apakah tujuan dari penciptaan manusia ini पैदाइश का telah उसे आमला के dipenuhi oleh para anggota majelis amilahnya atau tidak. Jika tidak, berarti tidak ada ketakwaan. तो फिर तकवा नहीं Dalam अल्लाह ताला kewajiban kepada Allah Ta'ala yang terbesar adalah kewajiban beribadah. Untuk itu ada perintah kepada para pria untuk mendirikan sholat. की नमाज से क़याम करो Dan मendirikan sholat और नमाजों का क़याम adalah dilakukan dengan cara berjamaah. अदायगी Jadi para amir, para presiden jemaat, para pengurus, सदरान hendaknya mereka menjaga sholatnya नमाजों की हिफाजत dan berupayalah untuk और बाज menegakkan sholat dengan berjamaah. पूरी कोशिश करें Di mana जहाँ dengannya masjid kita akan menjadi dimakmurkan, begitu juga sholat-sholat center kita. Di situ juga वहाँ mereka akan menjadi para pewaris karunia Allah Ta'ala. Dan dengan contoh amalannya, होने से anggota jemaat pun अफराद जमात akan mendapatkan tarbiyat करने वाले होंगे dan akan menjadi pewaris karunia-karunia Allah Ta'ala. Di dalam pekerjaannya akan muncul kemudahan-kemudahan. Tidak hanya orang-orang yang pandai करने वाले नहीं berbicara saja. Jadi orang yang berbicara hendaknya mengevaluasi diri terlebih dahulu sampai batas mana किस हद तक ucapan dan perbuatannya itu selaras. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून yakni wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian buat, yang tidak kalian lakukan? Hadrat Masih Maud bersabda, अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa di dunia ini कि दुनिया में masih ada orang-orang yang mengatakan namun tidak berbuat, dan dulu pun ada dan akan terus ada orang seperti itu. Dengarkanlah perkataan saya dan ingatlah dengan baik bahwa pembicaraan manusia jika tidak dilakukan dengan hati yang tulus dan tidak ada kekuatan amalan, maka tidak akan bisa memberikan efek dampak. Beliau bersabda, ingatlah, फिर फरमाया याद रखो hanya dengan lafaz saja, lisan saja, tidak akan bisa memberikan manfaat लसानी काम sebelum ada amalan, contoh, suri toladan, dan di hadapan Allah Ta'ala tidak ada artinya sedikit pun. वक़्त नहीं रखती और बातें इन Jadi tanpa amalan, jika hanya अमल के अलावा ucapan saja, di hadapan Allah Ta'ala tidak ada artinya apa-apa. भी कोई अहमियत नहीं Jadi बस हज़रत मसीह मौद sesuai dengan मुताबिक perintah Allah Ta'ala, हज़रत मसीह Hadrat Masih Maud alaihissalam mengatakan, menjelaskan kepada kita bahwa amalan dan perbuatan kita jangan sampai bertentangan. Jadi सबसे ज़्यादा इस kita harus memperhatikan dengan baik dan kita mengevaluasi diri, dan yang terpenting adalah para pengurus dalam hal ini, di mana जहाँ ada jauh-jauh, misalnya ada beberapa rumah atau tidak ada masjid atau sholat center, bisa dilakukan di rumah-rumah. Secara amalan tidaklah sulit untuk mengamalkan itu. Banyak sekali para Ahmadi yang dawam, rutin. जिसकी पाबंदी कर Mereka tidak memiliki, के पास कोई बकायदा mereka bukan pengurus, tidak ada jabatan khusus. Namun लेकिन mereka mengumpulkan para Ahmadi tetangganya, lalu sholat di satu rumah, dan mereka mengkondisikan itu, sholat berjamaah. Jika ada perasaan seperti itu, maka semuanya bisa dilakukan. Dan di dalam diri setiap para pengurus kita, इंतजार में नमाज की harus ada perasaan merasakan pentingnya sholat berjamaah. होना चाहिए Jika tidak, वरना mereka bukanlah menjadi orang-orang yang menjaga amanat jabatannya. Di dalam
Quran Karim berkali-kali ditekankan. बार बार तलकीन की गई है। Jadi senantiasalah para pengurus memperhatikan supaya karena Allah Ta'ala ताला ने telah memberitahukan ciri-ciri orang mukmin bahwa mereka adalah orang-orang yang menjaga amanatnya dan menjaga janjinya, memenuhi janjinya. Mereka mengawasi kedua itu. Mereka harus melihat bahwa apakah jabatan yang diberikan kepadanya, amanat yang diberikan kepadanya, dan janji yang telah dia ucapkan, apakah ada kekurangan dari pihak diriku, dari diriku, atau kelemahan, kelalaian, karena bukanlah hal sepele dalam hal ini. बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने Allah Ta'ala telah berfirman dalam Quran Karim, करीम में ये भी फरमाया, Innal ahda kana mas'ula. वाहदा Setiap janji कि हर अहद के मुतालिक pasti suatu ketika akan diminta pertanggungjawabannya. Ini merupakan hal mendasar, बुनियादी चीज है yakni ibadah, इबादत dan ini merupakan tujuan dari penciptaan manusia, की पैदाइश का। dan kita harus उसका हक melaksanakan kewajiban itu. सुस्ती Jangan sampai ada kemalasan di dalam diri para pengurus ataupun mukmin yang hakiki berkenaan dengan hal ini. Selain itu pun, ada beberapa hal भी बात बातें हैं yang जिनका harus diperhatikan oleh para pengurus secara khusus. रखना चाहिए। Hal-hal itu adalah ये बातें berkaitan dengan hak-hak orang-orang, ini para anggota jemaat, yakni berkaitan dengan sikap pengurus, akhlak. Begitu juga इसी तरह ये बातें ओहदेदारों के berkaitan juga dengan jabatan pengurus. भी ताल्लुक रखती हैं। Pengurus jangan berpikir अफसर बनने के तसव्वुर से या बनाए dia tidak diperintahkan untuk jabatan dengan pikiran bahwa dia sebagai pejabat. Bahkan di dalam Islam pemikiran seperti itu berbeda. और आ हजरत Hadrat Rasulullah SAW bersabda इसको इस तरह बयान bahwa pemimpin suatu kaum merupakan khadim, sebetulnya pengkhidmat dari kaum itu. बस एक Jadi di dalam perkara लोगों के berkenaan dengan orang-orang, bagaimana dia menjaga amanatnya, pengurus ini, उसका dia harus menjadi khadim, pengkhidmat kaum itu. Dan kondisi itu akan timbul ketika जब di dalam diri pengurus itu ada semangat pengorbanan, ada kerendah hatian, आइजी और इनकिसारी हो dan standar kesabarannya harus lebih besar daripada anggota pada umumnya. Terkadang बाज दफा kita pengurus itu terpaksa mendengarkan ocehan orang lain. ओहदेदारों को Jika terpaksa mendengarkan, maka memang ya kita harus mendengarkan. तो सुन लेनी चाहिए। Pengurus bisa mengevaluasi diri sendiri, mengintrospeksi कि उनका ये बर्दाश्त standar मानना kesabarannya sampai mana, sebesar apa. हद तक है। Dan dalam kondisi rendah hati, kondisi kerendah hatiannya, उनकी किस हद तक sebesar apa yang dia miliki. Terkadang बाज दफा ada beberapa pengurus भी सामने आ जाते हैं जिनमें yang mana tidak ada rasa sabar sendiri dalam dirinya. और Jika ada anggota yang bersikap lancang kepadanya, भी कर रहा है तो ये भी mulailah cekcok antara pengurus dan anggota itu. Jika ada anggota biasa berbuat lancang, बदतमीज है maka tidak ada bedanya buat anggota itu. Tidak akan ada pengaruhnya gitu. Kita akan mengatakan akhlaknya buruk misalnya anggota itu. बड़ा बदअखलाक है इसके Tapi jika kelancangan itu keluar dari mulut pengurus di hadapan orang-orang, लोगों के सामने maka kehormatan pengurus itu sendiri akan tercoreng. और वकार पर हर्फ आता है Seiring dengan itu, और साथ ही akan berdampak pada anggota jemaat juga. रात पर भी असर पड़ता है। Standar jemaat yang seharusnya dan standar yang diharapkan oleh Hadrat Masih Maud Islam dari kita, देखना चाहते हैं उसमें jika ada permisalan seperti itu, हो जाए walau hanya satu, maka itu akan menyebabkan nama buruk bagi jemaat. Dan permisalan itu dijumpai di beberapa tempat. Kadang kita mulai bertengkar di masjid-masjid. शुरू हो जाते हैं। Dan ini memberikan dampak buruk बच्चों और नौजवान kepada para anak-anak maupun pemuda. डालती हैं ये बातें
apa yang Allah Ta'ala harapkan dari kita, हमसे क्या चाहता है dan और कुर्बानी के आला मयार कायम करने वालों के bagaimana Allah Ta'ala menjelaskan berkenaan orang-orang yang melakukan pengorbanan yang tinggi. Allah Ta'ala berfirman, wa yusiruna ala anfusihim. सिरूना अल्लाह अनफुसिम Mukmin adalah orang yang lebih mengutamakan kepentingan saudaranya daripada dirinya sendiri. Ini telah diberikan contoh oleh kaum Ansor pada zaman Rasulullah SAW. Dan ini merupakan suri teladan bagi kita. होना है हमारे लिए Mendahulukan ये नफ्सों पर तजदीद है ना sangatlah jauh berkenaan dengan mendahulukan kepentingan orang lain. Terkadang kita malah बाज दफा hak orang lain किसी का हक है itu pun tidak kita वो भी पूरी तरह अदा नहीं penuhi gitu. Terkadang di dalam beberapa मामलात kasus ada orang anggota datang kepada pengurus मरकज में atau untuk रिपोर्ट भिजवाने के लिए kadang ada beberapa perkara yang मामलात भेजे जाते हैं dikirimkan laporan kepada pusat. Terkadang mereka mengirimkan laporan dengan ceroboh, सही रंग में तहकीक नहीं की tidak diteliti terlebih dahulu, dikirimkan saja ke pusat. Atau mereka menggantung permasalahan, menggantung suatu kasus. Jika ada kebutuhan orang yang membutuhkan, darurat sifatnya, दरख्वास्त है karena tidak dilakukan tepat pada waktunya, maka orang yang membutuhkan tadi mendapatkan kerugian karena kelalaian si pengurus. Atau mereka terpaksa menanggung kerugian orang yang membutuhkan tadi. Terkadang sebagian pengurus, mereka beralasan bahwa mereka sibuk. कभी उधर पेश कर देते हैं Terkadang tidak ada alasan sama sekali. Hanya कोई उधर नहीं होता सिर्फ tidak ada perhatian sama sekali dari pengurus tersebut. जुगी होती है Lain halnya jika berkenaan dengan urusannya, kasusnya, atau या किसी करीबी का मामले हों kebutuhan disampaikan oleh kerabatnya, baru diutamakan oleh pengurus itu. बस हकीकी खिदमत का Jadi semangat pengorbanan, कुर्बानी का जज्बा melakukan tanggung jawab amanatnya, हक अदा करना तो ये है diiringi dengan एक फिक्र के साथ perhatian, itu akan bermanfaat bagi orang lain. और जब ये कुर्बानी Jika semangat pengorbanan और दूसरे की तकलीफ को dan अपनी तकलीफ समझ कर permasalahan orang lain dianggap sebagai permasalahannya, maka standar pengorbanan jemaat pun akan semakin meningkat. Alih-alih merampas hak orang lain, करने के बजाय memberikan perhatian kepada देने की तरफ तवज्जो हो hak orang lain, kita mengatakan kepada orang lain, kepada orang gair, bahwa keamanan di dunia ini baru akan tercapai jika हर सतह पर alih-alih merampas hak orang lain, kita mementingkan hak orang lain. हक देने और कुर्बानी का जज्बा Tapi jika di dalam diri kita tidak ada standar tersebut, मयार नहीं maka kita berarti tengah melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. ताला को नापसंद है Ada satu sifat lagi yang harus dimiliki oleh seorang pengurus adalah ओहदेदारों के अंदर होना चाहिए kerendahan hati. वो आइजी Allah Ta'ala अल्लाह ताला ने memberi tahu ciri-ciri hamba yang ibadur rahman. Mereka, Allah Ta'ala berfirman, yamshuna alal ardi haunan. Artinya adalah dia berjalan di muka bumi ini dengan penuh kerendahan hatian. बस इसकी भी Permisalan yang luhur berkenaan dengan hal ini harus dimiliki oleh para pengurus. Para pengurus. जितना बड़ा किसी के पास ओहदा है Sedemikian rupa tinggi jabatannya, maka sebanyak itu pula lah dia harus memperlihatkan sikap rendah hati ketika mereka berurusan dengan orang-orang. Dan ini sebetulnya yang dimaksud dengan kebesaran. Orang-orang pun memperhatikan dan merasakan hal itu. और महसूस भी Bahwa bagaimana sikap akhlak si pengurus ini. Terkadang ada orang yang menulis surat kepada saya, लिख भी देते हैं melaporkan bahwa pengurus ini sikapnya dulu seperti ini, buruk, tapi sekarang saya sangat bahagia bahwa pengurus ini katanya menyapa saya, menyalami saya, dan menanya saya bagaimana kabar dan sebagainya. Saya sangat bahagia mendengar hal itu katanya. Melihat sikap pengurus yang berubah ini, saya sangat bahagia, kata anggota itu. Dan dari itu zahirlah kebesaran dari pengurus tersebut sebetulnya. Jadi, बस अक्सरियत anggota jemaat, kebanyakan mereka ऐसी है merasa bahagia कि dengan प्यार perlakuan baik yang diberikan oleh pengurus. Dan anggota ini akan siap untuk memberikan pengorbanan. Melihat seperti itu. Jika di dalam hati seorang pengurus karena jabatannya misalnya
timbul ketakaburan, किसी भी किस्म की बड़ाई पैदा होती है या तकब्बुर maka hendaknya diingat bahwa तो उसे याद रखना चाहिए कि ये चीज hal tersebut akan menjauhkannya dari Allah Ta'ala. दूर करती है. Ketika dia jauh dari Allah Ta'ala, इंसान दूर हो जाता है, maka tidak akan ada keberkatan dalam pekerjaannya. बरकत नहीं रहती. Tugas pekerjaan agama memang secara ikhlas dilakukan demi Allah Ta'ala. Tapi jika tidak ada keridhaan Allah Ta'ala, maka orang seperti itu तो फिर ऐसा शख्स alih-alih memberikan manfaat kepada jemaat, justru malah merugikan jemaat. नुकसान पे मुझे बन जाता है. Jadi setiap pengurus बस hendaknya वो खास तौर पर mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, apakah di dalam dirinya ada kerendah hatian atau tidak. है Jika ada, sampai batas mana kerendah hatiannya. हद तक है. Hadrat Rasulullah SAW bersabda, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया sedemikian besar kerendahan hati yang diperlihatkan, maka sebesar itu pula lah Allah Ta'ala mengangkat derajatnya. बुलंद मर्तबा अता कर Jadi setiap pengurus hendaknya ingat ओहदेदार को याद रखना. bahwa jika Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepadanya untuk berkhidmat dalam jemaat ini merupakan ihsan Allah Ta'ala kepadanya. एहसान है Dan rasa syukur kepada akan ihsan itu कि एहसान की शुक्रगुजारी harus उसमें मजीद आजिज़ी और lebih timbul lagi kerendahan hati itu. Jadi maksudnya dengan timbulnya kerendahan hati itu, rasa syukur itu baru akan terlaksana. नहीं होती. Jika tidak timbul kerendahan hatian, berarti rasa syukur itu tidak dilakukan. Terkadang nampak औकात देखने में आता है sebagian orang di dalam kondisi umum, ketika berjumpa, mereka memperlihatkan kerendahan hatian. आजिज़ी का इजहार Di dalam kondisi biasa, mereka berjumpa, bersikap baik kepada orang-orang. Tapi ketika bawahannya अपने माता berbeda pendapat या dengannya, इख्तलाफ राय हो जाए baru si pengurus itu तो फौरन उनकी अफसराना kebesarannya merasa muncul जाग जाती है dan और बड़े ओहदेदार होने का kebanggaannya bahwa dia sebagai pengurus dengan gayanya yang takabur, कबराना dia zahirkan di hadapan bawahannya itu ketika berbeda pendapat. Jadi bukanlah kerendahan hati itu ketika dalam kondisi जब तक कोई umum, जी हजूरी करता रहे orang-orang tidak melawan pendapatnya, tidak berbeda pendapat, baru menimbul तक आजिज़ी का इजहार हो. kerendahan hati. Itu adalah kerendahan hati yang dibuat-buat. Kerendahan hati yang sebenarnya adalah असल हकीकत ketika berbeda pendapat dengannya atau bawahan mengatakan sesuatu yang berbeda pendapat dengan atasan itu, namun orang atasan itu bersikap adil dan memperhatikan, menimbang pendapat si bawahannya itu, lalu memutuskan. Jadi dengan kerendahan hati itu akan tampak semangatnya yang tinggi. Jika ini ada, maka akan layak untuk dikatakan sebagai kerendahan hati yang hakiki. Setiap pengurus senantiasa ओहदेदार को harus memperhatikan perintah Allah Ta'ala bahwa wala tusa'ir khadzaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. वला तमशे फिल अर्ज़ मरहा. और अपने Janganlah kalian memperlihatkan सामने गुस्सा से मत फुलाओ. wajah yang gusar di depan orang-orang dan janganlah melangkah di muka bumi ini dengan penuh ketakaburan. Saya katakan berkenaan berbeda pendapat, berkenaan hal ini saya akan sampaikan bahwa memang कि कवायद di dalam kaidah diizinkan kepada para amir untuk बाज़ दफ़ा lebih untuk mengambil pendapatnya sendiri अपनी राय dengan menolak pendapat para pengurus atau majelis amlilah, tapi फैसला करे. hendaknya senantiasa berupaya para amir ini untuk mengambil keputusan bersama dengan musyawarah dan memutuskan sesuai dengan keputusan terbanyak, keputusan yang sudah disepakati. Terkadang para amir melakukan itu sampai melampaui batas, इस हक का इस्तेमाल mengutamakan haknya itu. इंतहाई सूरत में होना चाहिए Itu bisa dilakukan ketika dalam kondisi yang sudah pada puncaknya, yang sudah mentok. कि जमात Perhatikanlah manfaat untuk jemaat dan jelaskanlah kepada anggota amilahnya jika dia memutuskan seperti itu. Dan hendaknya kita putuskan sesuai dengan kemanfaatan, kemaslahatan bagi jemaat. इसके Untuk itu, berdoalah kepada Allah Ta'ala. अल्लाह ताला की
Mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Janganlah hanya berpatokan kepada akalnya saja. Jelaslah, ये हक सदरान जमात को नहीं, जहाँ नेशनल सदर है वहाँ भी नहीं इनको, hak ini tidak कि आमला की राय को रद्द करते हुए अपनी राय के मुताबिक फैसला करें। untuk memahami cakupannya masing-masing, penting bagi para pengurus सदरान के लिए जरूरी untuk membaca kaidah-kaidah peraturan dan fahamilah. Jika sesuai dengan kaidah-kaidah तो जवाबत के मुताबिक itu diamalkan, maka permasalahan yang sepele तो बाद छोटे छोटे मसाइल जो आमला के yang अंदर या bisa menciptakan permasalahan di dalam para amilah atau anggota itu tidak akan muncul. Lalu ada satu keistimewaan seorang pengurus yang harus dimiliki, yakni memperlakukan baik bawahannya. Kebanyakan pekerjaan jemaat ini dilakukan secara sukarela. तो रजाकाराना होते हैं। Para anggota jemaat अफराद जमात bekerja, memberikan waktu untuk jemaat. जमाती काम के लिए Mereka memberikan waktu untuk pekerjaan jemaat, para anggota ini, karena mereka mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. जजा चाहते हैं। Untuk itu, mereka memberikan waktu ये वक्त देते karena mereka ada jalan kecintaan dengan jemaat anggota ini. Jadi, para pengurus pun बस ओहदेदारों को भी hendaknya अपने काम का memperhatikan, mengontrol, memperhatikan perasaan para bawahannya, dan berikanlah और उनसे perlakukan akhlak yang baik. Perlakukanlah mereka dengan baik. Inilah perintah Allah Ta'ala. Lalu seiring dengan perlakuan baik itu, ajarkanlah kepada para naibnya, para bawahannya, को berusahalah untuk itu. कोशिश करनी चाहिए। Supaya untuk menjalankan pekerjaan jemaat dengan lebih baik lagi, bisa datang karyawan-karyawan atau pengurus-pengurus yang baru. Karena Allah Ta'ala lah yang sebetulnya mengerjakan pekerjaan jemaat ini. Namun, jika para pejabat jemaat, para pengurus, mereka yang memiliki pengalaman, काम का तजुर्बा है, काम करने वालों ketika jika mereka mempersiapkan generasi ketiga untuk bekerja nantinya, orang-orang, maka mereka pun akan mendapatkan ganjaran atas सवाब pekerjaannya ini, ketika menyiapkan orang-orang yang baru ini. अल्लाह ताला Dengan karunia Allah Ta'ala, saya, baik itu para khalifah terdahulu, tidak pernah khawatir bagaimana pekerjaan jemaat ini bisa dilakukan. Allah Ta'ala telah berjanji kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam bahwa इस्लाम से वो इंशाअल्लाह ताला Allah Ta'ala akan senantiasa menyediakan orang-orang mukhlis yang bekerja berkhidmat dalam jemaat ini. Hazrat Khalifatul Masih Tsalis, के वक्त में ada seorang anggota pengurus yang beranggapan bahwa karena kebijakanku dan karena kerja kerasku katanya, sehingga nizam mal ini berjalan dengan baik. Ada pengurus yang mengatakan seperti itu. Mendengar hal itu, Hazrat Khalifatul Masih Tsalis, सालिस को जब ये पता चला beliau memecat orang itu dan mengganti orang baru dengan orang baru yang tidak mengetahui उठाकर mengenai माल से की permasalahan mal. Menunjuk. Tapi karena ini adalah pekerjaan Allah Ta'ala, dan bagaimana Allah Ta'ala memperlakukan para khalifah, untuk itu इस वजह से pejabat yang baru tadi, meskipun tidak tahu apa-apa mengenai mal, tapi sedemikian rupa keberkatan timbul dari itu, sehingga tidak bisa dibayangkan dari sebelumnya, kemajuan yang akan dia dapatkan. Jadi, para pengurus telah diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala, para karyawan jemaat telah diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala, मौका देता है, para wakaf zindagi वाकफी ने telah diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala मौका देता है untuk कि वो जमात mengkhidmati agama jemaat ini dan menjadi pewaris dari karunia-karunia Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala sendirilah yang mengerjakan pekerjaan itu. कर रहा है और ये उसका वादा Karena itu di dalam diri seseorang jangan sampai timbul bahwa pengalaman saya dan kemahiran saya, ilmu saya telah membuat pekerjaan jemaat ini berjalan katanya. Atau pengalaman saya bisa menjalankan pekerjaan jemaat. को चला सकता है। Jangan sampai seperti itu. जमात के कामों को Karunia Allah Ta'ala lah yang menjalankan pekerjaan jemaat ini. Banyak sekali pekerjaan atau kekurangan, kelemahan kita, yang jika itu dilakukan dalam urusan duniawi, maka tidak akan bisa memberikan keuntungan, mendapatkan keuntungan. Tapi bagaimana Allah Ta'ala menutupi hal itu, dan dengan perantaraan para malaikatnya, Allah Ta'ala menolong para pengurus dalam jemaat ini untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jemaat. Misalnya untuk tugas tabligh. काम ही मसला
di negeri-negeri barat, इसमें ही इन मगरिबी ममालिक Allah Ta'ala telah अल्लाह ताला ने ऐसे कारकुन mempersiapkan para pemuda-pemuda jemaah yang telah meraih ilmu agama हासिल किया, sehingga mereka dapat membungkam इन्हें अहमियत keberatan-keberatan yang dilontarkan oleh करते हैं और ऐसे para penentang jemaat, sehingga membuat orang-orang terheran dengan jawaban para pemuda-pemuda khudam-khudam kita ini. Lalu banyak sekali pemuda बहुत सारे ऐसे yang इनके इस तरह bisa मुखालिफिन membuat para penentang tidak berdaya dengan jawaban-jawaban para pemuda-pemuda kita. Jadi para pengurus, ओहदेदार janganlah, खिदमत के दिन anggaplah pengkhidmatan terhadap jemaat ini sebagai karunia ilahi, समझें, bukan karena किसी तजुर्बे pengalamannya atau kemampuannya, keahliannya. Ada satu sifat lagi yang harus dimiliki oleh seorang pengurus adalah जो होना चाहिए keramahan, murah senyum, dan dengan akhlak yang baik. Dia bersikap dengan akhlak yang baik. Allah Ta'ala berfirman, وَقُولُوا لِلنَّاسِ husna. वक़ूलू लिन्नास हुस्ना, Bersikaplah kepada orang-orang dengan perlakuan yang lembut, yang halus, dengan ramah. पेश और उनसे Jadi, ini merupakan akhlak yang mendasar, yang harus dimiliki oleh para pengurus बहुत ज्यादा होना चाहिए, terhadap bawahan juga, terhadap rekan kerjanya. अपने साथ काम करने वालों से भी Ketika mereka berbicara dengan rekannya, bawahannya. Begitu juga ketika mereka berbicara dengan orang lain. लोगों से जो बात करें Harus memperhatikan तो इस बात का ख्याल रखें bahwa akhlaknya yang luhur hendaknya ditampilkan. Berbicara dengan keras किसी से बात करना बाज़ दफ़ा terkadang इंतज़ामी मामलात की वजह से diperlukan di dalam ज़रूरत पड़ जाती है, hal pengaturan. Namun, लेकिन rasa perlu ini muncul ketika dalam corak yang sudah pada puncaknya, mentok. Jika itu dinasihatkan dengan penuh kasih sayang kepada bawahan dan ये एहसास disisipkan perasaan bahwa kami ini simpati kepada Anda, maka 99% orang-orang लोग हैं yang bawahan kita itu akan faham dengan sendirinya. Dan mereka akan siap untuk mendukung kita sebetulnya. आमादा होते हैं, Karena mereka memiliki jalinan dengan jemaat sebetulnya. Tapi syaratnya yang penting adalah अहम शर्त यही है, harus ada timbul perasaan dalam diri orang-orang, एहसास पैदा किया जाए timbul perasaan dalam diri mereka bahwa para pengurus ini memiliki rasa simpati kepada mereka. Harus timbul perasaan dalam diri bawahan kita. Pengurus ini berbicara dengan halus. Dia tidak lantas menghantam, menghukum bawahannya melakukan kesalahan pertama kali sehingga bawahannya tadi tidak bisa membela dirinya. कहीं ना मिले, Ya, lain halnya jika bawahannya tadi melakukan kesalahan berkali-kali dan bisa menimbulkan bahaya, bisa menimbulkan कोशिश करते हैं, fitnah karena perbuatannya itu, kita terpaksa melakukan लेकिन इसके keras, bersikap keras kepada bawahannya itu. Tapi syaratnya harus dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu. लेकिन और Dan kekerasan, sifat keras itu pun jangan tampil dalam corak kebencian pribadi. Melainkan niatkanlah dengan niat untuk menciptakan islah. Hadrat Rasulullah SAW dalam satu kesempatan एक मौके पर bersabda kepada मुकर्रर कर para gubernur Yaman के वालियों yang telah beliau tunjuk, beliau bersabda, के लोगों के लिए ciptakanlah kemudahan bagi orang-orang, jangan memberikan kesulitan. Dan berikanlah kecintaan, janganlah menciptakan kebencian. Ini merupakan nasihat बस ये ऐसी yang जो अहदेदारों harus और अफराद जमात dimiliki भी dan bisa menciptakan keindahan dalam jalinan antara pengurus dengan bawahannya. Dan hasilnya और फिर इसके नतीजा में akan आपस में अफराद जमात में भी anggota pun ये जज्बात akan timbul ruh untuk memperhatikan satu sama lain. Jadi tanggung jawab yang sangat besar yang dimiliki oleh para pengurus, khususnya para amir, para presiden jemaat, dan bidang tarbiyat juga, dan orang-orang pengambil keputusan, pengambil kebijakan, untuk menciptakan आसानी mereka metode untuk memudahkan orang lain. लेकिन ये भी ख्याल रहे Dan mereka harus berada di jalur syariat, hukum-hukum Allah Ta'ala. तैयार करनी है, Janganlah seperti orang-orang duniawi दुनियादारों
untuk menciptakan kemudahan, mereka melupakan perintah Allah Ta'ala. अल्लाह के हुक्मों को भूल जाएं। Kita harus berjalan di atas jalan syariat शरीयत के दायरे के अंदर रहते हुए dan mendahulukan keridhaan Allah Ta'ala dan melaksanakan kewajiban kepada hambanya और अपने dan menjaga amanatnya dan janjinya kepada Allah Ta'ala. Seperti yang saya katakan, फिर जैसा कि मैंने कहा कि कवायद kitab kaidah-kaidah harus dibaca oleh para pengurus dan kita harus meraih pengetahuan berkenaan dengan bidangnya. Setiap orang harus mengetahui batasan-batasannya. हदूद का Terkadang para pengurus tidak mengetahui batasan-batasannya. हदूद का ही पता नहीं होता। Dia melakukan suatu एक शोबा एक काम कर रहा हो pekerjaan yang jika kita lihat di dalam kaidah-kaidahnya itu sebetulnya pekerjaan bidang lain, दूसरे शोबे में वो काम लिखा हो melampaui batas. Terkadang ada perbedaan yang tipis antara satu bidang dengan bidang lainnya, कामों के yang jika dengan tidak diperhatikan dengan baik, maka kita akan saling menerobos bidang-bidang yang lain, saling melampaui batas. Beberapa masa yang lalu, दिनों मेरे यहाँ saya melakukan meeting dengan Majelis Amilah UK. Saya timbul perasaan bahwa karena tidak memahami perbedaan yang tipis ini, ना समझने की वजह से sehingga timbul perdebatan yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Jika kita membaca kaidah peraturan-peraturan, maka tidak akan ada waktu yang terbuang untuk perdebatan seperti itu. Misalnya, bidang tabligh. के शोबे ने भी Mereka तबलीगी मुहिम melakukan program tabligh dan melakukan program rabtah juga. राब्ते भी करने Dengan rabtah, tabligh akan menyebar, akan bisa dilakukan. Begitu juga bidang umur kharijiyah. शोबा उमूर खारजा Mereka pun melakukan rabtah juga राब्ते करने dan memperkenalkan jemaat juga kepada luar. भी करवाना है। Dua cakupan tadi berbeda, tabligh dan amal kharijiyah. Satu, pertama, mereka melakukan rabtah untuk tabligh. Yang kedua, kharijiyah ini melakukan rabtah untuk berhubungan dengan luar, pihak luar. Untuk meningkatkan hubungan dengan luar. Tujuannya adalah असल मकसद untuk memperkenalkan jemaat तारुफ dan membimbing kepada agama supaya bisa mengajak dunia kepada Allah Ta'ala खुदा ताला की तरफ लाकर इनकी dan bisa दुनिया वाकुद में melaksanakannya dengan baik. कोशिश करें Dan और दुनिया के अमन akan menekankan mereka untuk perdamaian dunia juga. Secara duniawi, दुनियावी तौर पर कोई bukanlah untuk mengambil kredit poin tujuan kita. Tujuan kita adalah अक्सर मकसद तो untuk खुदा ताला को meraih keridhaan Allah Ta'ala sebetulnya. और उसकी रजा हासिल करना Jika berbagai bidang ini saling bekerja sama, maka hasilnya akan bisa lebih baik lagi, berlipat ganda. Dari berbagai tempat इस बात का ada किया जाता है laporan bahwa कि शोबों के बजट सही budget suatu bidang ini tidak dikhususkan misalnya. हर शोबे को Setiap bidang, बजट budget yang telah diluluskan oleh syura, पास हुआ yang telah diputuskan, itulah yang harus diberikan. दिया जाना चाहिए Dan pembelanjaannya और उसके खर्च harus diberikan wewenang kepada sekretaris yang berkaitan. Ya, memang perlu. हाँ ये जरूरी है Sekretaris itu साल के काम का sampaikanlah ke program setahunnya kepada Majelis Amilah dan apa yang disetujui oleh syura itu yang dibelanjakan. Dan evaluasi untuk pekerjaannya hendaknya dimitingkan oleh Amilah, और अगर मंजूर शुदा disampaikan untuk dimitingkan. या काम Jika diperlukan adanya perubahan di dalam program-program tadi, atau masih ada peluang untuk bisa lebih baik lagi dari program tadi, तो जो हो किसी की maka silakan renungkan lagi. तो उस पर गौर कर लिया जाए दोबारा Lalu para amir, para presiden jemaat, उमरा और सदरान atau sekretaris-sekretaris jemaat, mereka pun memiliki tugas yang penting. ये भी बहुत अहम काम है Jika ada petunjuk dari pusat atau edaran dari pusat, या सर्कुलर जाते हैं hendaknya उन पर dengan penuh perhatian, amalkanlah itu. तवज्जो से अमल दरामद करें Dan mintalah orang-orang untuk mengamalkannya, anggotanya itu. अपनी जमातों के जरिए भी Terkadang di beberapa jemaat ada keluhan bahwa petunjuk dari pusat कि मरकज़ी tidak diamalkan sebagaimana mestinya. अमल नहीं किया Jika berkenaan dengan suatu petunjuk अगर किसी हिदायत के बारे में किसी pada suatu negeri sesuai dengan kondisi negerinya हालात की वजह से ada perlu perubahan, maka segera harus dihubungi markaz dan usulkanlah untuk diadakan perubahan ke markaz itu.
Dan pekerjaan ini ये काम adalah tugas amir dan tugas presiden jemaat. Tidaklah etis jika mengutamakan कि अपनी akalnya sendiri, lalu mengesampingkan edaran pusat tadi दबा दिया tidak dilakukan dan tidak menginformasikan ke markas sedikit pun. Jika perbuatan ini dilakukan oleh amir manapun atau pimpinan presiden jemaat, जो है maka ये ini bisa dianggap sebagai perbuatan yang रोहिया समझी जाएगी melanggar pusat. और Dan markas bisa melakukan tindakan untuk orang seperti itu. Berkenaan dengan para anggota MUSI juga, saya ingin sampaikan bahwa pertama-tama para anggota MUSI hendaknya ingat bahwa mereka harus melunasi candahnya yang tersisa dan melakukan perhitungan. Ini merupakan tugas masing-masing para MUSI. Tapi kantor pusat मरकजी दफ्तर dan sekretaris yang berkaitan, mereka pun bertugas untuk senantiasa memenuhi perhitungan para MUSI, dan jika diperlukan, berikanlah pengingat kepada mereka. Bagaimana status candahnya para MUSI ini? Adalah tugas para मुल्की जमात negara-negara juga untuk mengaktifkan para sekretaris MUSI, dan mereka harus melakukan rabtah kepada para anggota MUSI-nya. Terkadang nampak kepada kita देखने में आता है कि किसी मामले में dimintakan laporan berkenaan dengan seseorang, जाती है lalu dan orang itu adalah MUSI, मुसी होता है dan di dalam laporan dikatakan bahwa si MUSI ini tidak memberikan candah sudah sekian masa. Ketika ditanyakan जब पूछा जाए bagaimana bisa bertegak wasiatnya, setelah diselidiki, फिर तहकीक MUSI bukanlah kesalahan si anggota MUSI tadi. Dia membayarkan candah dengan baik, tapi record रखने वालों ने दफ्तर में yang ada di pengurus tadi tidak betul. एक तो ऐसी रिपोर्ट Terkadang bisa merepotkan si MUSI itu sendiri, pengurus, karena perbuatan MUSI pengurus tadi. जमाती Dan ini bisa berpengaruh juga pada pekerjaan jemaat. Sekarang sudah ada तो ठोस सवाल cara-cara yang canggih, komputer dan sebagainya. है सब कुछ Dan sebetulnya tidak perlu terjadi kesalahan yang seperti itu. होनी नहीं चाहिए Setiap sekretaris हर मुल्क wasiat di setiap negeri, सेक्रेटरियाने माल sekretaris mal, mereka harus हर जमात mengaktifkan para para sekretarisnya di berbagai cabang, dan adalah tugas jemaat juga, काम है untuk amir jemaat juga, untuk mengevaluasi waktu demi waktu. Tugas para amir juga bukanlah hanya untuk mengumpulkan canda dan melaporkan की रिपोर्ट करना saja, melainkan tugas para amir pun adalah बल्कि untuk इस निज़ाम को menjadikan nizam ini sebagai layak untuk meyakinkan और मरकज और मुकामी जमाती निज़ाम dan menjalin ikatan yang kuat dengan markas. Ini adalah tugas para amir. Begitu juga saya ingin sampaikan मुबल्लिगीन berkenaan dengan para mubalighin dan para murabi. भी कहना चाहता हूँ Di beberapa tempat, जगह मुरब्बियान para mubaligh tidak melakukan meeting sebagaimana mestinya. Missionary in charge harus bertanggung jawab dalam hal ini, supaya para mubaligh melakukan meeting sebagaimana mestinya. Dan untuk tarbiyat, untuk tabligh, hendaknya dievaluasi. कभी ज्यादा हो Jika ada बेहतर काम cabang yang melakukan tabligh dengan baik, maka bisa dilakukan tukar pikiran. कार से Metode yang dipakai di cabang itu oleh jemaat itu misalnya bisa ditularkan kepada jemaat lainnya. फायदा उठाने Begitu juga इसी तरह sekretaris jemaat जो जमाती सेक्रेटरियां harus memberikan hidayat, petunjuk kepada देते हैं jemaat, atau mengirimkan जमातों को petunjuk dari pusat kepada para anggota, dan laporkan juga भी देखा करें bahwa laporkan juga oleh para mubaligh seberapa banyak pekerjaan jemaat yang telah dilakukan oleh suatu jemaat. Jika para फाल नहीं है sekretaris ini tidak aktif, khususnya tabligh, tarbiyat, pengorbanan harta, वहाँ maka para mubaligh, para murabi harus mengingatkan mereka. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada para pengurus अल्लाह ताला ने bahwa kesempatan yang telah diberikan untuk berkhidmat 3 tahun ke depan ini, semoga ज्यादा से ज्यादा mereka bisa काम अपनी तमाम तर सलाहियतों melakukannya dengan segala kapasitasnya, dan segala perkataan, perbuatannya bisa menjadi suri toladan bagi para anggota jemaat. Setelah salat Jumat ini saya akan memimpin salat jenazah, भी पढ़ाऊंगा jenazah gaib Muhtaramah Tahirah Siddiqah, ताहिरा से istri dari Hazrat Mirza Munir Ahmad Sahib
pada 13 Juli 2016 pada sore hari pukul 6 beliau wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau adalah Nawab Abdullah, lahir Nawab dari Nawab Abdullah Sahib. Muhammad Ali Khan Sahib adalah cucu Nawab Abdullah Khan dan cucu dari Hadrat Masih Maud alaihi salam dan menantu dari Hadrat Mirza Bashir Ahmad. Beliau adalah seorang musiah dan beliau mendapatkan pendidikan dasar di Qadian, dan Hadrat Amajan mengangkat beliau sebagai putrinya dan mendapatkan perlakuan yang penuh kecintaan kepada almarhumah. Di Jhelum, Mukarram Sahib dan Mirza Munir Sahib, pabrik yang beberapa bulan lalu telah dibakar di Jhelum, almarhumah sebagai sadar lajnah, dan kericuhan yang terjadi di Jhelum pada saat itu, ini sebagian anggota jemaat berkumpul di Chiefs dan almarhumah mengkhidmati para tamu ini dengan baik. Putri beliau Amatullah Rahid Syekh, istri dari Hazrat Mina Anas Sahib, dan Mirza Nasir Ahmad Sahib adalah Amir Jhelum. Ketika kasus pabriknya itu, beliau terpaksa meninggalkan Jhelum. Lalu Mirza Syafiq Ahmad Sahib adalah menantu beliau. Almarhumah memiliki akhlak yang mulia dan rendah hati. Beliau penyabar, bersyukur, tahajud rajin, dan memiliki ikatan yang kuat dengan khilafat dan terdepan dalam pengorbanan. Beliau sangat cinta untuk mengkhidmati tamu, dan beliau memiliki gairat kecintaan kepada nizam jemaat dan khilafat. Beliau tidak akan tahan mendengar ada orang yang berbicara bertentangan dengan nizam ataupun khilafat. Beliau seketika itu melarangnya, menghentikannya. Hadrat Amajan mengangkat beliau sebagai putri. Ketika menikah, Hadrat Amajan memberikan hadiah begitu sangat banyak. Tertulis di hadiah itu nama Hadrat Amajan. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau dan mengampuni segala kelemahan beliau. Dan semoga para generasi keturunan beliau diberikan taufik untuk bisa berjalan di atas jalan kebaikan beliau dan mengikuti jalinan yang kuat dengan khilafat. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.